Darah menstruasi bisa dijadikan obat gagal jantung. Mari kita bahas. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Tania Ayu di Jam Malam. Welcome to Jam Malam. Buat kalian semua teman-teman yang baru nonton video ini dan nggak tahu Jam Malam itu apa sih, kenapa langsung membahas tentang vagina. Nah, Jam Malam adalah sebuah konten yang membahas semua hal tentang seks dengan mengedukasi kalian biar mengerti tentang seks lebih baik, lebih proper lagi gitu loh guys. Dan nggak cuma itu aja, kita juga akan membahas mitos-mitos tentang seks. Dan video ini bukan bertujuan untuk pornografi, tapi untuk mengedukasi ya guys. Jadi mari kita belajar sama-sama. Well, di episode kali ini kita akan membahas tentang fakta unik tentang vagina. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang penis, sekarang kita akan membahas tentang vagina alias vagina. Yang kelima, vagina memiliki ribuan ujung syaraf yang lebih banyak dibandingkan dengan penis. Dibandingkan dengan penis ya guys. Ada 8.000 syaraf di klitoris, tombol kecil, tahu kan yang pastinya klitoris itu apa, di tengah-tengah vagina itu loh guys. Di antara dua bibir vagina, sedangkan penis hanya memiliki 4.000 saja. Inilah sebabnya mengapa klitoris dianggap bagian paling sensitif dari zona erotis wanita. Buat cewek-cewek pasti ngerti banget dan paham artinya apa ya kan. Sensasi yang kuat dari rangsangan di klitoris dapat menyebar hingga ke area punggul wanita dengan mempengaruhi 15.000 ujung syaraf lainnya. Wow. Ini memang kayak lebih ke yang kalau kalian berhubungan intim sama pasangan kalian, kita tuh kayak cewek kalau orgasm itu lebih kayak ke yang mungkin sebagian cewek kayak sampai kejang-kejang atau ngegelinjeng gitu, karena mereka mungkin punya ujung syaraf lebih banyak dari pria. Ini penjelasan medisnya. Dan yang keempat, punya bau yang berbeda-beda guys. Dan itu memang benar banget karena setiap cewek itu punya bau vagina yang sangat khas sendiri-sendiri masing-masing. Setiap vagina memiliki bau yang khas, berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Tetapi bau vagina yang normal dan sehat seharusnya tidak wangi layaknya bunga-bunga atau buah-buahan. Ini bener banget. Ada banyak alasan mengapa aroma vagina wanita yang satu bisa berbeda dengan wanita lain. Beberapa alasan meliputi makanan yang dikonsumsi, seberapa baik kebersihan pribadinya, berapa banyak ia berkeringat, apa yang ia pakai, dan lain-lain. Namun pada dasarnya vagina mengeluarkan bau yang agak asam seperti cuka. Jadi kalau pasangan kalian kayak cowok yang belum tahu ini kenapa cewek gue baunya kok kayak gini vaginanya, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya memang seperti itulah vagina guys, nggak yang harus bau wangi-wangian. Jadi kalau mungkin pasangan kalian vaginanya harum, mungkin dia habis pakai pembersih kewanitaan yang berbau-bau wangi gitu loh. Jadi dan aroma ini bisa tercium dari jarak kira-kira 30 cm jauhnya. Wow. Dan yang ketiga, darah menstruasi bisa dijadikan obat gagal jantung. Ini topik pembahasan kita sebenarnya guys. Saat ini, sebuah percobaan klinis sedang dalam fase 2 pengujian tingkat keamanan ERC, Cell Regenerative Endometrium. Susah juga disebutnya, sorry ya, jadi agak pelan. Alias stem cell untuk mengobati pasien gagal ginjal kongestif. Ini nggak tahu gue bacanya benar apa enggak ya guys. Kalau salah koreksi gue di komen. Jadi prosesnya tuh gini guys. Sel induk diambil dari sampel darah menstruasi. Oh, oke. Dan kemudian dikultur dalam lab guna menghasilkan berbagai jenis sel baru dalam tubuh. Agak-agak mainstream juga ya. Dalam kasus ini, sel punca dibuat menjadi sel otot jantung untuk tujuan reparatif pada pasien gagal jantung. Ini adalah studi eksperimental asing dan bukan sesuatu yang sedang dilakukan secara rutin. Tapi ya, hasilnya adalah darah haid bisa membantu pasien yang menderita gagal jantung. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian percaya nih kalau darah haid yang which is itu darah kotor dari perempuan yang tiap bulan kita pasti keluarin darah kotor para cewek,
Dan tiba-tiba ada penelitian yang menunjukkan bahwa itu darah kalau dimasukin ke lab dan diproses whatsoever itu bisa buat ngobatin gagal jantung. Kalau gue sih kayak pribadi ya, kayak agak-agak gross dengernya, jijik juga ya. Kan darah haid gitu kan, tapi ya semoga aja bener, jadi at least gagal jantung ada obatnya lagi kan ya. Dan yang kedua, bisa membersihkan diri sendiri. Ini vagina keren banget bisa membersihkan diri sendiri kan. Ini gue sering banget dengar dari dokter gue kayak ginekologis, kayak kalau lagi kita pap smear emang kalau bisa jangan vagina tuh suka dibersihin, kayak korek-korek ke dalam, karena sebenarnya di dalam vagina kita itu mengandung bakteri baik yang bisa membersihkan vagina kita sendiri gitu. Itu yang gue dengar dari dokter gue ya. Dan ini adalah penjelasannya guys. Sementara pria mungkin harus rutin membersihkan penisnya demi mencegah penumpukan smegma yang bisa menyebabkan infeksi jamur dan bakteri, vagina akan menghasilkan cairan alami untuk membersihkan bakteri jahat dan menjaga serta pH yang sehat. Wah, itu yang tadi gue jelasin sebelum gue baca ini, yang gue dengar dari dokter gue, mungkin maksudnya itu ya guys. Saat mencuci vagina sebaiknya hindari sabun wangi, gel, dan antiseptik, karena semua ini dapat mempengaruhi keseimbangan sehat bakteri dan tingkat pH dan bahkan menyebabkan iritasi girls. Nih. Mungkin kalau yang lagi lihat video ini adalah cowok, kalian bisa kasih tahu ke pasangan kalian, ke cewek kalian, ke istri kalian. Kalau mah enak pada punya pacar lah, gua di apa namanya? Tailah. Untuk tidak mencuci vaginanya dengan sabun yang wewangian atau gel, karena itu sebenarnya nggak bagus guys. Dan yang pertama ini lucu juga adalah vagina bisa kentut guys. Kentut tidak hanya keluar melalui jalur belakang, namun juga bisa melewati vagina Anda. Oh, ini emang iya. Kenapa gue harus bahas ini? Tapi emang bener. Anda, oh my goodness. Ini disebut queefing. Queefing adalah saat udara terjebak dalam saluran vagina dan vagina menghembuskannya kembali keluar. Oleh karena itu, keluarlah suara bising seperti kentut. Untungnya queef tidak berbau, right? Nah ini, emang gak bau guys. Vagina tidak berbentuk seperti tabung lusur, melainkan bergelombang dan berkerut-kerut, sehingga memudahkan udara terperangkap di dalam vagina. Queef juga biasanya terjadi karena melemahnya otot-otot vagina dan panggul. Nah, dari fakta-fakta tadi, kalian ini yang pernah ngalamin di in real life itu mana nih guys? Yang belum tahu juga mana, dan yang udah tahu tuh mana, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan yang pastinya buat kalian teman-teman yang suka banget nggak suka banget ya, yang intinya suka dan pengen tahu tentang sex education, kalian bisa langsung share video ini ke teman-teman kalian. Dan maksudnya daripada kalian males gue baca-baca di Google, ya nonton aja di sini karena gue bacain buat kalian gitu kan. Jadi kita belajar bareng. Dan yang pastinya sekali lagi gue kasih tahu kalau konten ini bukan untuk pornografi ya guys, tapi untuk edukasi. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang pastinya, karena subscribe itu gratis guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah.